Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah diberi kesempatan dalam forum berbagi kerampingan pertama ya di pagi ini. Saya yakin kita semua sepakat bahwa industri konstruksi harus terus berbenah dan terus melakukan perbaikan ya, atau istilahnya bertransformasi, termasuk dalam implementasi LC ini. Jadi saya percaya bahwa bagian besar dari transformasi LC ini adalah tetap orang gitu ya. Saya sepakat bahwa Lean is always about people gitu. Jadi menurut kami langkah-langkah transformasi terkait sama LC jangan dibuat terlalu rumit gitu. Karena jika rumit orang cenderung untuk reluctan gitu atau menolak untuk terlibat ya. Jadi merasa cara yang saat ini sudah baik-baik saja gitu. Jadi pagi ini saya ingin membagikan tentang hal yang sederhana, yaitu hasil tentang percobaan atau pilot project kami dalam mengimplementasikan class planner system pada proyek 2 bangunan gedung tinggi di Adikarya. Jadi sebelumnya Adikarya pernah melakukan juga pilot project di tahun 2018 itu di proyek infra, tapi tidak ada lanjutannya ya. Jadi ini benar-benar mengulang kembali bahwa kita melakukan mencoba menggunakan departemen operasional gedung sebagai pilot project-nya. Jadi contohnya presentasi saya juga implementasi LPS di high-rise building itu. Yang kita bahas adalah tantangan dalam penerapannya dan strateginya. Jadi kontennya bahwa yang akan saya bagikan nanti adalah pertama proyek summary-nya. Jadi di mana di situ akan terinfo tentang gambaran umum proyek yang digunakan dalam implementasi LPS. Kemudian yang kedua dalam implementasi LPS ini menjelaskan langkah-langkah yang diambil dan penerapannya dan bagaimana metode ini diterapkan. Setelah itu kita masuk ke sebelum dan sesudah implementasi. Apa sih perbedaannya gitu sebelum dan sesudah. Kemudian adalah tantangan-tantangan pada saat melakukan pilot project team implementasi LPS. Terakhir kita bahas pendekatan dalam mengatasi hambatan untuk keberhasilan implementasi LPS. Jadi ini kita menggunakan dalam pilot project kita menunjuk 2 project, yaitu satu proyek kampus di Bandung, yang kedua adalah proyek bangunan atau gedung kantor di Jakarta. Yang proyek pertama itu luasan totalnya adalah sekitar 28.000 meter persegi dengan jumlah total lantai 29 yang terdiri dari 3 gedung dengan maksimum 10 lantai. Completion time menurut kontrak itu adalah 565 hari. Kemudian yang gedung kedua itu lokasinya di Jakarta, di Jalan Merdeka Barat dengan total luasan lantai adalah 16.730 meter persegi dengan jumlah total lantai 16 dan hanya terdiri dari 1 gedung. Untuk durasi pelaksanaannya adalah 390 hari. Kemudian status dari 2 pilot project itu pada saat sebelum diimplementasikan itu adalah untuk yang proyek 1, yang proyek kampus, itu progres sudah mencapai 82,51%. Jadi load pekerjaan memang sedang tinggi-tingginya dengan pekerjaan didominasi oleh pekerjaan arsitek, MEP, dan juga landscape ya, di mana ini mempunyai kecenderungan variasi pekerjaan yang tinggi, banyak macamnya gitu. Namun volume per item pekerjaannya tidak besar gitu. Yang proyek kedua ini progress project masih bisa dikatakan masih di tahap awal, yaitu secara presentasi adalah 23,76. Pekerjaan masih didominasi oleh struktur lantai 1, 2, dan 3, di mana project masih memiliki varian atas pekerjaan yang rendah atau tidak beragam gitu ya. Namun volume per item pekerjaannya cukup besar. Next, ini kita masuk ke flow dari implementasi LPS dalam pilot project, bahwa di sini ada 4 tahapan utama yang kita gunakan, yaitu adalah tahap master dan phase scheduling, di mana pada tahap ini
penjadwalan induk proyek dan penjadwalan fase itu dilakukan berdasarkan rencana general yang seharusnya atau should gitu ya. Ini akan menjadi panduan bagi step-step berikutnya. Tahap kedua adalah LAP atau biasa diartikan look ahead planning. Pada tahap ini tim proyek akan merencanakan aktivitas-aktivitas yang akan datang dalam periode waktu tertentu ya. Dalam kasus ini kita buat 4-week look ahead plan gitu ya. Yang biasanya 6 sampai 8, tapi di dalam pilot project ini kita menggunakan 4 minggu ke depan. Dalam proses LAP, tim proyek akan mengidentifikasi kendala dan juga mengambil tindakan yang tepat sebelum masalah itu terjadi. Kemudian tahap ketiga adalah weekly work planning. Itu di tahap ini tim proyek akan merinci itu perencanaan mingguan berdasarkan LAP tadi. Jadi dan ini dalam tahap WWP ini seluruh stakeholder tim proyek dan tim proyek terlibat mulai dari vendor, supplier, subkon, kemudian mandor dan juga tim proyek sendiri terlibat dalam menetapkan target, kemudian alokasi resource dan jadwal pekerjaan yang spesifik untuk minggu tersebut ya, minggu yang terkait. Kemudian yang terakhir adalah learning, di mana dalam tahap ini tim proyek akan melakukan evaluasi terhadap hasil penerapan implementasi LPS. Jadi nanti situ akan diidentifikasi keberhasilan dan juga hambatannya. Kemudian selanjutnya dibahas tentang kita masuk ke master dan phase schedule, bahwa dalam kategori ini scheduling ini termasuk dalam kategori should ya, dalam implementasi LPS-nya, bahwa master dan phase schedule ini merupakan bagian dari pendekatan post planning, di mana master dan phase tidak dapat menggunakan konsep full planning, karena untuk proyek-proyek tender konvensional itu biasanya waktu tender yang sangat singkat. Jadi kategori should ini menunjukkan bahwa master schedule dan phase schedule merupakan perencanaan yang seharusnya nanti dilakukan gitu ya, atau secara kontraktual harus dilakukan. Ini sebagai guidance yang harus dicapai terkait dengan nanti milestone, bid atas serah terima baik dengan klien atau antar disiplin di aktivitas, misal antara struktur dengan arsitektur atau dengan MEP. Kemudian berikut ada ilustrasi saja untuk menggambarkan bahwa kalau kita bicara master schedule adalah rencana umum yang menyangkut semua aktivitas dalam lingkup proyek secara besar gitu ya. Dan biasanya dibagi, kalau kita bicara gedung ya persiapan struktur bawah, atas arsitek dan struktur atas arsitektur dan MEP. Sedang phase schedule-nya nanti merinci perencanaan berdasarkan master schedule tersebut. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu look ahead planning, bahwa secara flow dalam LAP ini yang pertama kali dilakukan adalah constraint analysis, analisis. Jadi atau menganalisa adanya kendala, yaitu mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan proyek. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap ketersediaan sumber daya, kemudian juga ketergantungan antar aktivitas dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jadwal dan progres pekerjaan. Dan ini dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dijadwalkan dalam 4 minggu ke depan. Jadi memang di proyek ini kita menerapkan 4-week look ahead gitu ya, karena kalau kita bicara di ADI, proyek itu secara prosedural perencanaan harus direview dalam tahap triwulanan dan tahap bulanan gitu ya. Kemudian setelah analisa kendala, tahap selanjutnya adalah make ready atau MR. Jadi ini dilakukan untuk item pekerjaan dengan status not ready. Nah, dalam kasus proyek gedung bangunan gedung kantor di Jakarta tadi, untuk misal di minggu yang kita review itu pekerjaan dinding
lantai dan saniter masuk dalam kategori not ready. Dengan adanya tahapan make ready ini, pekerjaan yang belum siap akan selalu terpantau gitu, dan membuat pekerjaan tersebut siap untuk dieksekusi sesuai waktunya, yaitu dengan cara selalu memfollow up dan mengupdate kesiapannya secara berkala terhadap look ahead list tadi ya, terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam tahapan make ready. Selanjutnya ini sama, bahwa ini mengilustrasikan detail dari master dan phase itu adalah look ahead plan 1. Jadi di month 1 ini dipecah menjadi week 1, week 2, week 3. Ini WWP-nya. Itu adalah week 1, week 2, week 3, dan itu menjadi LAP 1. Ini menjadi look ahead planning yang ke-1, kemudian juga selanjutnya demikian dan seterusnya. Di sini adalah LAP proyek gedung untuk minggu ke-29 dan ke-32 ya, di mana form ini terdiri dari detail activity, nama pekerjaan gitu ya, kemudian adalah person in charge-nya atau penanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut, di mana PIC ini langsung menunjuk gitu ya, menunjuk pelaku langsung. Jadi seperti ini, PT ini adalah PT Putra Saluyu, ini adalah Capkon, kemudian juga mandor gitu ya, mandor Subakti, mandor Firman gitu. Dari form LAP week ke minggu ke-29 sampai 32 ini terbaca bahwa untuk pekerjaan struktur, untuk balok dan kolom, status semua oke dan sudah ready gitu ya. Sedang untuk pekerjaan dinding, lantai, dan saniter itu statusnya masuk dalam not ready. Jadi ini harus dibuatkan atau diidentifikasi make ready action-nya dan dipantau secara berkala. Dan kalau kita bicara weekly work plan, ini merupakan turunan dari local head plan. Jadi WWP ini menunjukkan rencana kerja terperinci yang mendetailkan rencana serah terima setiap fase antar unit produksi atau disiplin. WWP ini harus selalu diupdate berdasarkan diskusi antara para last planners gitu ya, Capkon, mandor, dan juga tim proyek. Para last planner tersebut akan memeriksa detail ya, itu detail pekerjaan, kemudian ketersediaan resource, dan juga tergantungan antar aktivitas dalam jangka waktu mingguan yang disiapkan. Salah satu isu penting yang perlu diperhatikan adalah shielding gitu ya dalam tahap WWP ini. Yaitu shielding itu istilahnya melindungi field gitu ya, kru produksi dari ketidakpastian dalam flow kerja. Shielding ini dilakukan dengan istilahnya melakukan quality assessment, making quality assessment, yaitu ada 5 isu di situ: definisi, soundness, sequence, size, dan learning. WWP ini dilakukan sesaat gitu ya, sebelum dilaksanakan suatu pekerjaan. Jadi kalau di pilot project ini ditentukan setiap hari Jumat pada hari kerja terakhir dalam minggu pelaksanaan gitu ya. Nah, dalam pertemuan itu melibatkan semua last planners, dan tujuan pertemuan itu atau deliverable-nya adalah mencakup mengevaluasi dan belajar dari PPC minggu sebelumnya, kemudian membuat rencana kerja minggu berikut, dan yang ketiga adalah menentukan status shielding dan juga detail volume pekerjaan. Berikut adalah formnya, form WWP. Jadi untuk minggu ke-29, tanggal 7 Maret sampai 13 Maret 2022, di sini ditetapkan status informasi tentang
quality kriteria gitu ya, atau sleting yang terdiri dari ini lagi. Dan juga ada volume rencana total per minggu maupun volume rencana detail harian. Jadi selanjutnya kita masuk tahap implementasi yang terakhir dalam LPS, yaitu learning. Jadi pembelajaran tahap ini melibatkan proses evaluasi gitu ya, dan pembelajaran tadi dari pada kedua pilot project ini. Dalam pengalaman ini ditemukan bahwa proyek A, proyek kampus tadi kurang konsisten dalam mengimplementasi LPS yang tergambar dari beberapa pekerjaan tidak mencapai target. Sebaliknya, proyek B lebih konsisten memenuhi target sesuai rencana. Ini dapat dipahami tadi karena seperti saya sampaikan di depan bahwa di proyek A itu implementasi LPS itu masuk pada saat progres proyek sudah mencapai 82,5%, di mana saat itu teman-teman sudah fokus karena sudah terbatasnya durasi pelaksanaan, fokus akan penyelesaian proyek. Jadi itu menjadi salah satu faktor penting ya yang mempengaruhi dari waktu atau saat implementasi LPS pada proyek enak tadi. Jadi pada titik tadi progresnya 82,5%, itu beban pekerjaan sudah sangat tinggi ya, dan perubahan dalam proses atau prosedur dianggap teman-teman itu menjadi beban tambahan atau bahkan gangguan dalam teman-teman untuk fokus untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebaliknya di Project B, karena implementasinya masih di awal, itu menunjukkan mereka lebih fleksibel dan bisa terbiasa dengan proses-proses baru. Nah, ini di sini terlihat grafik PPC-nya. Kalau kita bandingkan, ini terlihat bahwa Project B atau Project Kehidupan Perkantoran dengan warna biru, dia lebih pencapaian lebih konsisten dalam memenuhi target PPC. Ya, PPC per minggunya gitu. Sebaliknya grafik di Project Kampus terlihat tidak konsisten ya. Di ujung dia masih sempat di bawah 75%. Ya. Jadi sedang di tahap yang proyek B di minggu-minggu terakhir sudah konsisten 100%. Artinya di proyek B ini teman-teman tim proyek sudah mampu mengenali dan mengendalikan kapasitas produksinya, sehingga mampu memenuhi komitmennya. Gitu ya. Kemudian kita bicara membahas RNC, Reasons Not Complete, yang menjadi faktor penghambat dalam proyek A dan proyek B. Pada proyek A, 3 RNC utamanya adalah pekerjaan sebelumnya, tenaga kerja, dan juga material atau space. Di material atau space ini sama-sama total ini ya, ketidaktercapaiannya. Sudah ini dapat dimengerti tadi ya, bahwa pada proyek ini saat diimplementasi jumlah aktivitas pekerjaannya sudah sangat tinggi, itu juga interface kegiatannya juga sangat tinggi. Ini menyebabkan kendala utamanya terletak pada pekerjaan yang sebelumnya, yang belum selesai, dan masalah space atau kesiapan area, karena ini terkait dengan perbedaan disiplin, jadi ada serah terima lahan. Kemudian untuk proyek B itu di mana LPS dimulai pada saat awal, gitu. Jadi RNC utamanya adalah cuaca, alat, dan pekerjaan sebelumnya. Ya, karena proyek B ini masih dalam tahap awal, maka mereka tentu sangat rentan terhadap faktor cuaca dan juga faktor penggunaan alat. Summary, jadi melalui pemahaman terhadap RNC ini, tim proyek dapat mengidentifikasi ya faktor-faktor kunci yang menghambat pencapaian target dan mengambil tindakan yang tepat. Secara ringkas bahwa proyek kampus di Bandung itu untuk implementasi LPS ini masih dianggap tambahan pekerjaan, sehingga membebani fokus penyelesaian proyek yang durasinya sudah pendek itu. Kemudian yang proyek B pada saat implementasi tim proyek dan subkon vendor juga dengan mandor ikut terlibat secara aktif, sehingga koordinasi dan komunikasinya sudah baik. Ini adalah slide
pengalaman antara sebelum dan sesudah ya. Sebelum implementasi LPS itu tingkat pencapaian rencana itu masih kurang baik gitu ya. Evaluasi tidak dilakukan secara konsisten, ini menyebabkan kurangnya pemantauan ya, dan juga koordinasi dan komunikasi masih berlangsung searah. Kemudian setelah implementasi, perubahan yang signifikan dapat kami rasakan. Satu, penyusunan prioritas pekerjaan menggunakan konsen analisis, kemudian make ready dan juga shielding meningkatkan akurasi pencapaian rencana. Kemudian koordinasi komunikasi antar tim dan pihak-pihak terkait secara dua arah, sehingga kolaborasi dan perencanaan menjadi lebih menjamin pencapaian atas rencana. Penerapan LPS ini membawa perubahan positif gitu ya dalam pengalaman proyek ini, yaitu dengan menggunakan tools CAMR dan shielding tadi, tim proyek dapat menghadapi kendala dengan lebih baik dan juga memprioritaskan aktivitas dengan lebih akurat dalam koordinasi pergeseran gitu dari satu arah menjadi dua arah, atau dan juga dari push ke pull. Planning ini membuat kolaborasi menjadi lebih efektif dan terintegrasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih harmonis gitu dalam mendukung pencapaian rencana. Tantangan-tantangan yang kami hadapi gitu ya dalam implementasi ini adalah satu, istilah-istilah yang dihadapi dalam implementasi ini adalah masih belum familiar dalam implementasi ini. Ini memerlukan penyesuaian, adaptasi dan pemahaman tentang budaya dan filosofi baru terkait dengan konsep dan juga terminologi ELC. Kemudian kurangnya keterlibatan dan komitmen dari stakeholder. Beberapa stakeholder belum sepenuhnya menyadari pentingnya terlibat dalam LPS. Mereka selalu menyatakan cara yang sebelumnya sudah cukup baik bagi mereka. Apalagi kalau subkon dan vendor mengalami keterlambatan pembayaran gitu ya. Jangankan ikut rapat itu, mengirim orangnya saja nggak mau mereka gitu. Kemudian tantangan lainnya adalah kebiasaan push planning, di mana kontraktor terbiasa dengan pendekatan yang berfokus pada penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi perubahan paradigma pull planning dalam LPS ini memerlukan adaptasi dan perubahan mindset yang menurut saya cukup signifikan. Gitu. Selain itu juga persepsi bahwa LC adalah tugas tambahan gitu, di luar perencanaan utama. Juga ini menjadi tantangan menurut saya, karena dari dua proyek yang dijadikan pilot proyek, dua-duanya menyatakan hal tersebut gitu ya. Mereka menambah personal gitu terkait hanya untuk urusan LC. Gitu. Jadi ini menurut saya penting untuk mengkomunikasikan bahwa LPS seharusnya menjadi bagian integral dari pekerjaan utama. Ini adalah pendekatan-pendekatan untuk menghilangkan hambatan tersebut sebagai berikut, bahwa yang pertama diperlukan kebijakan yang bersifat mandatori dari korporasi dalam bentuk prosedur yang jelas. Hal ini meliputi penetapan prosedur yang harus diikuti, kemudian melakukan sosialisasi, dan juga harus adanya pelaporan yang terintegrasi dengan LPS, dan juga audit atas itu semua. Kemudian yang kedua, untuk penerapan LPS dengan full planning itu bisa dimulai dari LAP gitu ya. Mengingat masih sulitnya menerapkan full di level master dan phase schedule. Kemudian reward dan punishment ini juga dapat digunakan sebagai syarat subkontrak untuk vendor dan subkon maupun mandor. Jadi dengan menyertakan insentif dan sanksi dalam kontrak, para pihak akan memiliki motivasi yang lebih gitu untuk berpartisipasi aktif dalam LPS. Selain itu, adanya penyesuaian job desk ini menjadi penting dalam menghadapi hambatan implementasi LPS. Peran dan tanggung jawab setiap anggota tim proyek perlu diperjelas agar dapat berperan optimal dalam mengimplementasikan LPS. Ini penyesuaian ini harus didukung dan dikomunikasikan dengan baik ya. Pemahaman bersama mengenai tujuan dan manfaat LPS ini harus tersampaikan.
Yang terakhir adalah integrasi antara LC dengan teknologi digital, seperti BIM, AI, dan lainnya. Karena di kami sepakat bahwa transformasi itu tetap people yang nomor satu. Jadi dari people, proses, dan tools, itu kami menganggap bahwa teknologi adalah tools. Jadi yang lebih utama pada saat kita berproses untuk berubah, bertransform, yang diutamakan adalah people-nya dulu. Artinya tadi teknologi tim AI dan lainnya dapat dapat memberikan dan memudahkan dalam pelaksanaan LPS. Tapi yang penting bahwa people-nya paham dulu, aware apa manfaat dari LPS. Jadi teknologi digital ini dapat membantu mengoptimalkan ya proses perencanaan mulai dari koordinasi dan pengawasan pekerjaan sehingga akan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam implementasinya LPS sendiri. Jadi kalau di konstruksi kan dikenal di manufaktur, di industri manufaktur kan dikenal Kanban gitu. Jadi mungkin di konstruksi dikenal menjadi Kanbin gitu ya. Di mana ini merupakan gabungan dari dua konsep Kanban dan BIM. Jadi dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan tersebut, kelima hal tersebut diharapkan hambatan-hambatan dalam implementasi dapat diatasi dengan lebih baik. Jadi ini kalau di kami, ini setelah adanya pilot project setahun yang lalu, kami merumuskan prosedur dan ini sudah menjadi bagian dari prosedur yang harus diikuti oleh teman-teman di proyek. Dan ini subject to audit gitu ya, by SPI. Terkait dengan proses pengendalian waktu untuk proyek konstruksi berbasis lean construction. Yang terakhir, code ini memang bukan tentang lean, tapi saya merasa ini pas terkait dengan implementasi di industri konstruksi di Indonesia terutama ya, yang masih sangat minim. Padahal LC sendiri sudah mulai dikenal sejak tahun 90-an gitu. Jadi LC harus kita akui sebagai konsep ini juga telah terbukti sukses dalam industri konstruksi di berbagai negara. Jadi mari kita ingat kata-kata Jeff Hayden bahwa strategi is important, but execution is everything. Jadi bahwa untuk menerapkan LC, pentingnya mengambil tindakan konkret, konsisten, dan efektif dalam melaksanakan prinsip-prinsip LC, itu penting untuk mencapai hasil yang sukses. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.